Halo, assalamualaikum. Oke, welcome back ya teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Cici Kaliana dengan NIM 12140404040 dari kelas PMI 3A akan membahas mengenai transaksi dalam ekonomi Islam, yaitu akad tijarah. Sebelum kita membahas mengenai transaksi dalam ekonomi Islam tentang akad tijarah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai pengertian dari transaksi dan akad. Transaksi sendiri merupakan kegiatan ekonomi atau suatu keuangan yang melibatkan paling tidak ada dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri di dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lain-lain atas dasar suka sama suka atau atas dasar suatu ketetapan hukum syariat yang berlaku. Nah, lalu apa itu akad? Akad merupakan ikatan antara dua perkara baik maknawi ataupun secara nyata dari satu segi maupun dua segi. Pendapat ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah mengungkapkan bahwa akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar keinginannya sendiri, seperti wakaf, seperti talak atau pembebasan atas sesuatu yang pembentukannya dilakukan oleh dua orang atau dua orang. Seperti contohnya jual beli. Nah, pada syaratnya akad sendiri ada 4. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling ridho. Kedua, prinsip kebebasan diakui sepanjang toyib dan halal. Yang ketiga, uang hanya sebatas alat ukur atau satuan pengukur. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak mengandung unsur transaksi yang diharamkan. Untuk akad sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru lebih dikenal dengan sebutan akad kebajikan karena tidak mengharapkan adanya komersial atau keuntungan, sedangkan akad tijaroh itu kebalikan, lebih dikenal dengan sebutan komersial karena pada akad ini mengharapkan adanya keuntungan atau laba. Oke, setelah tadi kita membahas sedikit mengenai pengertian transaksi dan akad, sekarang kita akan membahas mengenai akad tijarah. Nah, apa sih akad tijarah itu? Akad tijarah secara etimologi dalam bahasa Arab itu adalah bentuk masdar atau kata dasar yang artinya berdagang, berniaga, barang dagangan, atau apapun mengenai perdagangan dan perniagaan. Nah, Al-Zurzani dan Al-Barkati memaknainya sebagai pengibaratan atas suatu harta yang diperoleh melalui akad jual beli dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, istilahnya pun beragam. Yang pertama dalam bahasa Inggris adalah commerce atau keuntungan, ada juga traffic atau lalu lintas dari perniagaan, ada juga ada juga trade yaitu dagang atau perniagaan, dan ada juga do business yaitu melakukan bisnis. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dari akad tijarah, apa sih arti dari dagang atau perniagaan ini? Dagang sendiri merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual beli untuk memperoleh laba atau keuntungan. Untuk dasar hukum dalam akad tijarah ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, untuk larangan dari akad tijarah ini ada 3. Yang pertama adalah riba. Yang kedua adalah goror atau samar dan tidak pasti. Jadi untuk akad itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah itu halal atau haramnya. Dan yang terakhir adalah tadlis atau penipuan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk atau macam-macam dari akad tijarah. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari akad tijarah. Untuk akad tijarah sendiri itu terbagi menjadi 2, ada NCC dan ada NUC. Oke, yang pertama ada NCC. NCC sendiri merupakan singkatan dari Natural Certainty Contract, yaitu kedua belah pihak saling mempertukarkan
saling mempertukarkan aset yang dimilikinya sehingga objek pertukaran baik itu jumlah, mutu, harga atau waktu penyerahan ditetapkan di awal pada saat akad dengan pasti. Untuk pembagiannya sendiri itu ada 6. Yang pertama ada al-bai. Al-bai merupakan barang dengan uang seperti jual beli yang sering kita temui gitu. Yang kedua itu ada al-murabahah. Al-murabahah merupakan jual beli antara penjual dengan pembeli di mana penjual akan menyebutkan dengan pasti terkait dengan barang dagangannya entah itu halal atau haramnya. Dan ketiga ada as-salam. As-salam merupakan harga dibayar di muka, sedangkan barang menyusul. Untuk barang itu tergantung dari kesepakatan antara penjual dengan pembeli, apakah 2 minggu setelah dibayar ataupun beberapa waktu yang telah ditentukan. Yang keempat itu ada al-istisna. Al-istisna merupakan barang yang dibuat dipesan terlebih dahulu, lalu untuk pembayarannya bebas. Nah, untuk al-istisna sendiri pembayaran itu tergantung kepada pembeli, apakah itu dibayar di awal, di tengah, di akhir, dan entah itu dibayar langsung secara lunas ataupun mungkin bertahap. Dan poin kelima maksudnya itu ada ijaroh. Ijaroh sendiri merupakan sewa kontrak. Contohnya mungkin seperti mahasiswa yang menyewa atau mengkontrak sebuah tempat gitu ya. Dan keenam ada sab. Sab merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Nah, untuk bentuk akad yang kedua itu ada NUC. NUC sendiri merupakan natural uncertainty contract, yaitu pihak-pihak saling mencampurkan asetnya menjadi satu sehingga untuk kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan komers atau keuntungan. Untuk NUC sendiri terbagi menjadi 5 teman-teman. Itu ada musarokoh, yang kedua mudarobah, yang ketiga muzaroah, keempat mukhobaroh, dan yang terakhir adalah musakoh. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan akad tijaroh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami dengan jelas, dan untuk apa-apa yang salah semoga dapat saya koreksi secepatnya. Terima kasih. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Putri Desi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.